Salam sendirian, salam Sobat Ngobras yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Matra Ulu Fatimah dalam program Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Halo Sobat Ngobras, apa kabarnya hari ini? Bagaimana nih puasanya? Lancar kan? Wah, tidak terasa ya kita sudah memasuki akhir Ramadan dan semoga kita terus diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang tentang menyingkap spirit Ramadan untuk membangun umat. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang spesial. Beliau adalah Bapak Arsam. Selamat sore Bapak. Selamat siang ya. Selamat siang. Oke Bapak, selamat datang di Ngobras Fakda Pak. Iya. Ya, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan masih tetap semangat. Alhamdulillah ya Pak, masih menunggu buka puasa juga tapi ya, tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Oke, nggih Pak, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tema menyingkap spirit Ramadan untuk membangun umat nih Pak. Iya. Nah, memang pada saat ini itu kita sudah memasuki di bulan Ramadan nih Pak, dan Ramadan akhir ya Pak ya. Nah, tentu sudah banyak aktivitas juga yang kita lakukan sejauh ini. Nah, sebenarnya nih Pak, untuk sampai di sana sebenarnya mengapa nih Pak Allah itu menciptakan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Baik, pengantarnya banyak sekali ya Pak ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tadi kita berbicara tentang spirit Ramadan ya, menyingkap spirit Ramadan, bahwa Allah luar biasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah menjadikan 12 bulan itu ada satu bulan yang sangat luar biasa, yakni bulan Ramadan. Itu termasuk salah satu rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, penuh dengan maghfirah di luar biasa. Dan kemudian di bulan Ramadan itu juga umat Islam sangat antusias dalam menyambut puasa bulan Ramadan dengan banyak melakukan beraneka ragam kegiatan ibadah. Sebenarnya tidak hanya ibadah ya. Inilah makanya kemudian Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, itu karena di bulan Ramadan itu umat muslim sangat luar biasa memperoleh beberapa karunia dan semangat dalam melakukan kegiatan apapun, karena di bulan Ramadan itu ketika melakukan sesuatu itu bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, termasuk dalam konteks ekonomi. Ini kan luar biasa di bulan Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lain. Semangat bekerjanya juga luar biasa. Kemudian harga-harga di bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan juga meningkat luar biasa. Ini kan membuat umat Islam menjadi semangat dalam melakukan baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas yang lainnya. Dalam konteks ritual Allah memberikan pahala yang luar biasa bagi umat Islam yang semangat dalam melakukan ibadah, termasuk misalnya ketika mau puasa itu ya, kemudian mau qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi semua amal ibadah yang dilakukan oleh umat muslim itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak hanya ibadah ya, termasuk ekonomi juga kan. Harganya dilipat gandakan juga kan. Baju yang tadinya 100 jadi
naik ini ya. Kemudian nanti belum makanan yang lain ini ya. Ya, benar sekali, Pak. Kemudian jahit ke baju. Kok tahu ya barusan saya jahit Oh, ke. gitu, Pak. Jadi pengalaman. Harganya jadi berlipat-lipat ya. berlipat. Nah, itulah Ramadan luar biasa, penuh dengan berkah, penuh dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita ambil spiritnya kayak apa di bulan Ramadan ini. Biar nanti setelah bulan Ramadan itu nuansanya juga bagaimana kita membentuk bulan Ramadan di luar bulan Ramadan itu nuansanya seperti bulan Ramadan. Nah, ini kan penting. Jangan sampai bulan Ramadan berakhir semangat ibadahnya menurun, semangat sosialnya menurun, semangat ekonominya juga menurun. Nah, ini kan jangan sampai, dan harus dipertahankan. Termasuk semangat berbaginya kan di bulan Ramadan kan luar biasa ya. Luar biasa sekali, Pak. Ini juga jangan sampai berhenti. Nanti di luar bulan Ramadan ini juga harus dipertahankan. Kalau kita bisa begini, insya Allah luar biasa. Umat Islam itu Masya Allah akan mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Kalau di luar bulan Ramadan nuansa-nuansa Ramadan itu masih tetap dipertahankan. Nah, spirit Ramadan apa sih yang bisa kita bangun di luar bulan Ramadan? Nah, ini yang penting nih ya, yang penting. Nah, yang pertama misalnya kira-kira apa Mbak Lulu ya? Semangat apa yang di bulan Ramadan yang beda dengan di luar bulan Ramadan yang dilakukan oleh umat Islam? Oh, biasanya itu tadarusnya jadi lebih rajin betul gitu, Pak. Mbak Lulu pinter banget ini. Yang pertama semangat membaca Al-Quran. Nah, itu luar biasa. Di bulan Ramadan itu semangat baca Al-Quran itu luar biasa. Bahkan kita acungi jempol. Biasanya kalau dulu saya masih kecil itu semangat sekali baca Quran. Insya Allah sampai sekarang ya. Sehari itu bisa menghatamkan 1 juz. Sehingga 30 hari itu sebulan bisa hatam Al-Quran 30 juz. Tapi nanti kalau setelah bulan Ramadan kayaknya kita susah bisa begitu. Nah, ini kan jadi pelajaran penting. Nah, spirit ini yang harus kita pertahankan. Jadi di luar bulan Ramadan apalagi Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Apalagi setelah bulan Ramadan itu ada berapa bulan itu? 11 bulan kan? Nah, itu kan sebenarnya masa-masa menentukan kita. Masa-masa menentukan kita itu kalau dalam konteks ekonominya bagus atau tidak. Karena 11 bulan kan lebih banyak ya. Dalam konteks pengetahuan kita tentang keagamaan juga ini sangat menentukan. Kalau cuma hanya Ramadan kita belajar setelah itu selesai kan ya ilmu kita nggak berkembang kan ini. Nah, makanya kebiasaan membaca Al-Quran ini menjadi penting. Apalagi kalau kita kaji dari sisi pahalanya itu kan luar biasa. Itu kalau kita pertahankan insya Allah secara moral umat Islam itu akan terjaga. Ini yang pertama tadi ya, spirit semangat membaca Al-Quran yang perlu kita pertahankan sampai nanti 11 bulan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, spirit dalam melaksanakan ibadah sholat. Iya, benar. Kalau di luar bulan Ramadan biasanya kita sholat hanya sholat maktubah. Nah, apalagi yang anak muda ini ya. Mau sholat sunnah wis males kan ini. Wong maktubah lengkap ya udah luar biasa. Oke. Nah, ini kalau tapi kan anak muda di bulan Ramadan kan semangatnya luar biasa. Sholatnya ditambah. Tidak hanya sholat maktubah, sholat sunnah-sunnahnya terutama tarawih kan mesti. Oh iya, Pak. Nah, apalagi sholat tarawihnya 23, kan luar biasa.
Itu kalau di luar bulan Ramadan kita lakukan sholat sunnah-sunnah kan. Wah, ini insya Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu betul-betul terrealisir. Kalau kita memperbanyak, membiasakan spirit untuk melaksanakan sholat, tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Apalagi ditambah dengan qiyamul lail, sholat malam. Nah, sholat malam itu kan di Quran banyak diajarkan. Karena siapa yang mau sholat tahajud malam, nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah. Mbak Lulu prestasinya diangkat. Amin. Juara. Amin. Lulusnya cepet. Nah, itu kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi yang pertama spirit membaca Al-Quran, spirit sholat, kemudian yang ketiga spirit berbagi. Nah, spirit berbagi itu kan ya banyak kita temui hanya di bulan Ramadan ya. Dan di jalan-jalan bagi buka biasanya menjelang buka pada anak-anak muda itu remaja, biasanya remaja ini luar biasa. Ini anak-anak remaja itu yang memang mempunyai peran penting untuk menggerakkan dan membangun umat. Karena remaja itu kan biasanya yang waktunya masih longgar, kemudian tenaganya masih full, hingga ketika melakukan gerakan itu hasilnya luar biasa. Masuk gerakan-gerakan berbagi rata-rata anak muda kan ya. Iya, Pak, benar jarang sekali. orang-orang tua apalagi lansia ya. Iya. Turun ke jalan ini. Biasanya memang komunitas tertentu yang Nah, ada anak muda banyak. rata-rata anak muda, makanya luar biasa. Nah, itu syukur jangan bulan Ramadan tok. Nah, Iya, Pak, ya. itu semangatnya itu di luar bulan Ramadan nanti mulai ditata lagi, dibangun, tata ulang, dibangun, sehingga nuansa-nuansa Ramadan itu keberkahan nanti akan muncul. Ini keberkahan nanti tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya itu akan terasa. Nah, rasa nuansa Ramadannya kental gitu. Berbagi. Nah, di bulan Ramadan itu kan kita dilatih untuk berbagi. Semangat berbaginya luar biasa. Takjil hampir di setiap musola kan ya. Musola masjid mesti kan dijadwal. Iya, Pak, benar. Nah, antusias masyarakat. Jadwal Asik. keliling ya. Nah, jadwal keliling di masjid, di musola itu luar biasa, mesti ada takjil. Kemudian kadang-kadang masih kurang ya. Sebelum pandemi itu kan, karena mungkin sekarang enggak pandemi ya, paling ya sekarang sudah mulai sih takjil biasa. Kadang-kadang ada yang mereka yang diberi kelebihan rezeki ngundang masyarakat, anak-anak yatim piatu untuk buka bersama di rumah. Iya. Di rumah mereka yang punya rezeki yang lebih, bahkan nanti pulangnya dikasih oleh-oleh. Nah itu kalau kemudian semangat itu bisa direalisasikan di luar bulan Ramadan, itu insya Allah umat Islam itu, terutama orang-orang yang nggak punya itu, hidupnya akan selalu bahagia. Merasa terbantu. Nah, gitu ya, Pak. Terbantunya nggak hanya bulan Ramadan tok, tapi setiap bulan. Wah, itu luar biasa. Nah, ini perlu spirit semangat kayak ini harus selalu dimunculkan. Kemudian yang keempat ini semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu, Pak. Ya, bulan Ramadan itu luar biasa. Kalau di pondok pesantren itu ada apa itu namanya? Posonan. Posonan ya, Pak. Iya, posonan biasanya ngaji tiap hari terus gitu, Pak. Runtun ini. Target khusus bulan Ramadan seperti itu, Iya, Pak. biasanya ngaji posonan istilahnya. Jadi ngaji kadang habis setelah selesai sholat fardu itu ngaji terus itu. Dulu saya pernah ngerasakan di pondok, jadi jadi kangen juga kadang-kadang ya. Posonan istilahnya. Ya. Kemudian tidak hanya di pondok pesantren ya, di masjid-masjid itu mesti ada ya, kalau yang sholatnya 11 rakaat biasanya ada kultumnya. Nah, kalau yang 2-3 biasanya mantan rasa-rasen.
Ya karena sudah panjang nih. Soalnya ngawang-ngawang rakaatnya banyak. Banyak. Mau kultum Juga. sing menyampaikan juga orang tenang. Sing ngrungokke juga kadang-kadang pikirannya stres juga nih. Waduh, ki kultume suwi ora rampung-rampung ki salate kapan Iya. Nah, Karena emang sudah banyak juga rakaatnya ya Pak ya. tapi kalau yang 11 biasanya mantan. Tapi kadang-kadang ada juga yang ya mungkin sudah tersistem ya. Oh iya, Meskipun 2-3 kultum tetap ada. tetap ada. Oke. Kayak di IAIN ini kan tetap kultum ada. Oke. Rakaatnya tetap 2-3, tetap semangat. Mm-mm. Ya, yang 11 juga tambah semangat karena Oke. ya nggak ngawang-ngawang sih. Jadi rakaatnya 11 jadi santai. Santai. Tapi kalau sudah tersistem terbiasa, ya mau lama mau sebentar, kalau mereka sudah bisa menikmati ya nikmat ya. Iya. Mau banyak mau sedikit nggak ini nggak Tetap- jadi persoalan. tetap terasa. Kalau kayak Mbak Lulu nggak jadi persoalan. Ya Allah Pak. Mau suratnya panjang mau pendek ini ya, mau kultumnya lama mau sebentar, karena sudah menikmati ini. Mencoba menikmati sih. Ya, kadang ada yang kuliah subuh. Mhm. Jadi di masjid, di musola itu semua luar biasa. Iya benar sekali. Jadi spirit mencari ilmunya itu sangat luar biasa. Oke. Ya, kemudian yang terakhir tadi apa? Pertama tadi Ada semangat, spirit sholat, spirit baca Quran, spirit dalam mencari ilmu, spirit Ya. berbagi. Nah, yang terakhir ini spirit pengendalian diri. Wah, luar biasa. Semangat mengendalikan dirinya itu tinggi sekali. Yang tadinya ini kan kita puasa itu kan pengendalian dirinya kan luar biasa. Iya Pak, benar Jadi umat muslim itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk pengendalian diri. Siang-siang meskipun ditawari es degan, es ini tetap nggak mau minum. Oke, karena memang harus mengendalikan diri sedang berpuasa begitu ya Pak ya. Nanti godaan apapun lewat semua, Ya, nggak let's skip, mempan. Pak. Oke. Nah nanti di 11 luar bulan Ramadan itu kalau pengendalian diri kita kuat luar biasa. Setidaknya angka kriminalitas itu akan berkurang. Kalau umat Islam pengendaliannya kuat. Di hal-hal yang kaitannya dengan yang tidak baik itu dikendalikan semua. Narkoba, kemudian apalagi minum-minuman keras, berjudi, mengganggu orang lain, mencuri dan seterusnya, itu kan bagian dari sebenarnya spirit pengendalian di bulan Ramadan. Nah, itu kalau bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah, nah kita akan menjadi umat-umat muslim yang ya insya Allah penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan. Nah, ini yang terakhir yang penting ini. Masjid musola memiliki peran penuh dalam membangun sebuah sistem. Nah, coba bulan Ramadan itu yang menggerakkan jamaah siapa? Masjid musola kan. Benar Pak. Benar. Nah, tanpa disuruh, tanpa dikoreksi, begitu datang bulan Ramadan langsung bergerak semua, menyiapkan masjid diperbaiki, diperindah, disiapkan programnya, disiapkan segala sesuatunya untuk persiapan ibadah bulan Ramadan. Nah, sekarang Syawal. Kalau digitukan enggak luar biasa. Iya, dibuat sistem. Karena masyarakat yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kan masjid musola. Nah, pengurusnya bergerak menggerakkan itu seperti ketika Ramadan, insya Allah jamaahnya ngikut. Jadi memang masjid ini memiliki peran yang luar biasa ya. Wah, sangat luar biasa. Kalau masjid musola itu difungsikan untuk membangun umat, kemudian menata umat agar umat menjadi umat yang Islami, menjadi umat yang berkualitas, maka pengurus-pengurus masjid ini memiliki peran yang sangat penting untuk menata dan memperbaiki umat. Nah, makanya kayak Ramadan ini, coba di bulan-bulan lainnya ditata kayak Ramadan. Insya Allah semangat Ramadan itu akan lebih mudah dimunculkan.
Misalnya kayak takjil di jadwal. Selain Iya. bulan Ramadan kan bisa. Iya, benar. Cuma tinggal ditata, dikreasi. Misalnya takjilan buka bersama, misalnya kayak kita buat pengajian, nanti habis pengajian makan-makan, itu kan menarik. Nah, misalnya pengajian, habis pengajian makan-makan, itu kan ada kebersamaan makan-makannya, pengajiannya bisa menambah semangat belajar pengetahuannya, termasuk semangat berbagi juga. Dapat 2 poin ya. Iya, jadi insya Allah ini masjid itu sangat berperan penting. Insya Allah kalau masjid mau bergerak, ini bisa membantu umat untuk menjadi umat yang baik. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak pemaparannya, karena memang ternyata spirit Ramadan ini bisa terus kita laksanakan loh selain di bulan Ramadan, dengan tadi ada beberapa poin yang bisa kita laksanakan juga di luar bulan Ramadan. Ini Pak, untuk menutup Ngobras Fakda pada kesempatan kali ini, boleh Bapak memberikan closing statement untuk teman-teman Ngobras di sana? Ya, baik. Sobat Ngobras yang berbahagia, meskipun bulan Ramadan nanti sebentar lagi akan berlalu, tapi jangan sampai spirit Ramadan itu hilang. Biarlah bulan Ramadan berlalu, karena bagaimanapun juga waktu akan terus berjalan, gak mungkin Ramadan terus. Tetapi yang paling penting adalah meskipun Ramadan berlalu, tapi spirit Ramadan itu harus kita hidupkan di luar-luar bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya. Spirit ini jangan sampai hilang, sehingga meskipun bulan Ramadan telah pergi, tapi kita masih tetap merasakan nuansa Ramadan di bulan-bulan Ramadan. Dan terakhir, masjid, musola mempunyai peran penting untuk bisa membangun, menata sistem yang ada di masing-masing tempat untuk menghidupkan spirit Ramadan. Terima kasih sekali Bapak karena sudah hadir di Ngobras Fakda. Semoga semakin berkah deh semuanya. Amin. Untuk Sobat Ngobras, terima kasih juga karena kalian terus menonton ya video ini sampai akhir. Dan Sobat Ngobras di sana, jangan lupa untuk tonton terus Ngobras Fakda di YouTube channel Fakultas Dakwah setiap jam 5 sore, karena kita akan terus menyajikan video-video, cerita-cerita dan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih Sobat Ngobras di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.